Ya, alat tulisnya udah pada siap ya. Kita mulai aja. Yuk dibahas bareng-bareng ya. Oke, nomor 1. Angkanya makin besar. Ayo. D bukan, Pak. D. Polanya gimana? Tambah 2 tambah 4. Tambah 2 tambah 4. 8, 16. 8, 16. 32. 32. Yang terakhir. Terakhir tambah 64. 64. Ya. Ini 32, 64. Berarti X-nya 65 ditambah 64. Ya, betul. 129. Oke. Lanjut ya. Ya, silakan. 45 X 9 13 8 48 Y 47. Ini kelihatannya dikali 6 nih ya. C bukan, Pak. C. Ya, gimana caranya ngitungnya, polanya? Tambah kurang kali. Tambah kurang kali. Tambah kurang kali. Tambah kurang. Terus angkanya? Tambah 1 kurang 2 1, kali 3. 2, 3. Lanjut ya. 4, 5, Lanjut, Pak. 7, 6. Berarti X-nya 5 dikurang 2 ya. Ya, ini 5 kurang 2, itu 3. Ya, betul. Y-nya. Ini 48 ditambah 7 ya. 48 ditambah 7. Ya, 55. Ya, betul. Bisa dipahami, Izudin? Bisa dipahami nih? Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, silakan. 3 sama dengan... Yuk, gimana caranya nih? Lima, Pak. 5. Gimana caranya? Polanya gimana? 18 tambah 17 bagi 7. 17 tambah 18 dibagi 7. Berarti yang kiri tadi 9, ini ditambah ya. 9 tambah 24 dibagi 11. Ini 33 dibagi 11. Ya, betul 3 ya. Berarti ini 17 tambah 18, 35 dibagi 7. 5. Ya, betul. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nilai 72 dalam kotak M, hasil operasi 4 bilangan. Ya. Berarti yang tanda tanya gimana nih? 72. Dua itu bisa 9 dikali 8. Bisa juga 6 dikali 2S dikali 12. Bisa juga 4 dikali 18. Bisa juga 3 dikali 24. Yang mana nih polanya?
Pak, saya dapatnya 200-an, Pak. 200-an. Iya. Kamu dapat 200 gimana caranya? Kalau yang 72 ini 9 kali 6 kali 4 bagi 3. 9 kali 6 kali 4 bagi 3. Kan dapat 72. 2. Oh, tapi kalau itu jadi ngaco ya. Hah? Iya, yang 11 pas. kali 8 kali 5 bagi 2. 220. Berarti bukannya ini caranya. Iya, ini 200 nggak ada di pilihan ya. Cari pola yang lain. Ini tadi clue-nya nih. Kalau 9, 3 bilangan yang lain bisa dapat 8 nggak? 6, 3, 4 dapat 8 nggak bisa. Kalau nggak bisa, 6 di 3 angka yang selain 6 bisa dapat 12 nggak? Kalau pakai 4, 4 kali, 3 angka yang lain dapat 18 nggak? Kalau pakai 3, 3 angka yang lain dapat 24 nggak? Gitu. Kalau 9, 3 angka yang lain 6, 3, 4, ke 8 susah. Ini berarti bukan. D bukan, Pak. Domba. Ya, gimana cara dapat domba? D. 5 Iya. dalam kurung tambah 8. 8 tambah 2 tambah 11. 5 di KS ini yang bawah ya. 5. Iya. Ini bukan ya. 5 kali 2 tambah 8 tambah 11. Berarti yang tadi 4 ya. 4 dikali 9 tambah 6 tambah 3 gitu ya. 4 Iya, kali 18. Ya, 72 benar. Oke, ini 10 tambah 11, 21 ya. 5 kali 21, 105. Iya, sip. D. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Bentuk sederhana dari ini, ya. Yang bawah berarti kamu samain penyebutnya ya. Terus kali silang. Bukan, Pak. E. Oke, yang bawah ini kuadrat dikurang ini kuadrat. Berarti apa? 4 dikurang 5. Ya. Nah, kali silang. Kali silang itu kan yang satu A plus B kuadrat ya. 2 plus akar 5 kuadrat. Yang ini 2 min akar 5 kuadrat. Berarti angkanya sama tapi dia min ya. Nah, kalau ini kan ditambah. Ya. Yang di unsur tengahnya ada 2AB sama min 2AB kan? Ya nggak? Iya. Ya, ini ntar bisa dicoret nih ya. Jadi yang tersisa sama-sama ada di atas ada A kuadrat plus B kuadrat masing-masing. Jadi ada 2 A kuadrat tambah B kuadrat. Ya. Jadi ada 2 kuadrat itu 4, akar 5 kuadrat itu 5. Nah, gitu ya. 9 kali 2, 18 ya. Yang ini kan min 1 nih. Ya, min 1. 18 dibagi min 1 berarti min 18. Ya, yang E. Ada yang kurang jelas? Cukup jelas, lanjut ya. Jangan malu-malu kalau ada yang kurang jelas ya. Di antara sistem pertidaksamaan linear di bawah ini, yang memiliki daerah penyelesaian tidak berada di kuadran ketiga. Nah, ingat kalau sumbu koordinat, ini kan kuadran 1, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Nah, ini tidak berada ya. Berarti selain kuadran 3, 1, 2, 4 ya. Nah, karena pertidaksamaan berarti kan ada yang diarsir.
Di atas atau di bawah? Kalau diarsir di bawah, ntar nyenggol ke kuadran ketiga juga ya. Berarti yang diarsir di atas. Kalau pilihan gandanya, kan udah ada tuh angkanya. Yang kemungkinan besar antara A, B, C, D aja ya. A, B, C, D. Ada yang kurang paham sama soal ini? Jadi 2X tambah Y, kalau biasanya kan AX tambah BY sama dengan AB ya. Ini A sama B-nya kan sama-sama positif. Ini berarti positif. Tapi di pilihan ganda di sebelah kiri tanda pertidaksamaan. Berarti positif pindah ke kiri jadi negatif ya. Negatif 4. Tinggal tentuin tandanya aja. Ayo, nggak ngitung nih. Kan lihat Y-nya ya. Apa jawabannya, Sera? B bukan, Pak. Bravo. Iya. Hah? Iya. Iya, lihat Y-nya kan, ingat kemarin tuh. Y-nya, kalau Y-nya positif, ya. Y-nya positif, yang diarsir di sebelah atas. Berarti lebih besar, ya. Kalau Y positif yang diarsir di bawah, itu lebih kecil. Iya, betul, B ya. Izudin bisa paham nggak nih? Iya, Pak. Oke, jangan ragu-ragu ya, tanya ya, kalau nggak ngerti ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Bu Witri mengganti lantai ruang tamunya berukuran 6 meter dikali 4 meter dengan menggunakan ubin yang berukuran 20 cm dikali 20 cm. Jumlah ubin yang dibutuhkan. Jumlah ubin berarti luas ruangan dibagi luas satu ubin. Satuannya jangan lupa disamain. E600. 600. Ya, satuannya dibikin senti aja ya. 6 meter itu kan 600 senti. 4 meter 400 senti. Satu ubin 20 senti dikali 20 senti. 20 dikali 20 itu kan 400 ya. Berarti bisa dicoret. Jadi jawabannya 600. Ya, yang E. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nilai dari 30,1% dari 301. Dari itu artinya kali ya. Ini kan yang beda cuma ini doang nih ya. Ayo. Persen itu per 100,1 berarti per 10. 100 dikali 10.000. Jadi angkanya di atas pembilang 301 kali 301. D bukan, Pak. Domba. Isra ngitungnya gimana, Isra? Saya kaliin dulu 301 kali 301. Ya, boleh. 31 kali 31 biasa juga nggak apa-apa ya. Dikali. Atau nih 301 kan 300 tambah 1 ya. Kuadrat. Ya. Kan yang perlu tengahnya doang nih. Ya, 2 dikali 300 dikali 1. Jadi 600 kan. Kita perlu angka ini aja. Bisa dipahami?
Kan yang depan kan 300 kuadrat 9, udah pasti 9. Yang belakang 1 kuadrat pasti 1. Ada yang tanya nomor ini? Oke, lanjut. Jika M 12/13 dari 13/14 dan N 12/13, yang ditanya M dibagi N, M per N. D bukan, Pak. Domba. Ya, betul. M-nya kan, ini M ya. M-nya 12/13 dikali, dari kan kali 13/14. Dibagi N, dibagi pecahan berarti dibalik, dikali ya. Dibalik, jadi dikali. 13/12. Nah, ini kan tinggal coret aja 12, 12, 13, 13 ya. Jadi 13/14. Ya, D. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Diketahui suatu bilangan pecahan. Ya, misalnya A per B boleh, X per Y boleh ya. Jika pembilang ditambah 4, nilainya jadi 1. Jika penyebutnya tambah 2, nilainya jadi 1/3. Berapakah nilai pecahan tersebut? Pembilang ditambah 4. Berarti yang atas tambah 4. Yang bawahnya tetap berubah jadi 1. Nah, itu yang pertama. Seperlima bukan, Pak. 1/5. Dapat dari mana? Kamu masukin ya? Hah? Dapat Iya. dari mana 1/5? Saya cara biasa ya, substitusi satu-satu. Satu-satu ini semua bedanya 4. Ini setengah 4/8 juga bedanya 4. Ini bedanya 4. Ini bedanya 4. Ini kalau dibikin 2/6 bedanya 4 juga. Hah? Oke, ini kan kalau dikali silang ya. B sama dengan B kali 1, berarti kan B ya. B sama dengan A tambah 4. Nah, yang kedua, jika penyebutnya tambahin 2, berarti yang di bawah tambahin 2. A, B ditambah 2. Jadi 1/3, ya kan? Kali silang. 3 dikali A, ya. 3 dikali A, 1 sama kali B plus 2. Jadi B tambah 2. Nah, B-nya diganti ini nih. B-nya diganti apa nih? A plus 4 ya. B-nya diganti A plus 4. Berarti A tambah 4 tambah 2. Berarti A tambah 6 kan? A-nya pindah ke kiri. Jadi 2A sama dengan 6. Berarti A-nya sama dengan 6 dibagi 2, 3. Tadi kan B-nya A tambah 4. 3 tambah 4, 7. 3/7. Paham nggak, Jera? Ini sengaja nih saya pilih naruh jawabannya 1/5. Kalau main masukin langsung nggak teliti, langsung dapat A emang. Diurain dikit kan nggak terlalu ribet nih, Za. Halo Salsa, langsung ngitung bareng-bareng ya. Ada yang kurang jelas ini? Cukup jelas, lanjut ya. Kalau diam saya nggak paham. Ya. Suatu lantai persegi memiliki diagonalnya 30. Luas lantai tersebut berapa? 4,5. 4,5 gimana, Sa? D kuadrat per 2. Ya,
diagonal kuadrat ya. Ini kan kayak belah ketupat aja ya. 30 kali 30 dibagi 2. 900 bagi 2, 450. Iya. A. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Pak RT akan menanam pohon di samping kanan dan kiri jalan raya sepanjang 300 meter. Ya. Kanan dan kiri jalan. Pohon yang ditanam, setiap pohon ditanam setiap 20 meter. Jadi dari pohon ke pohon itu 20 meter. Berapa banyak pohon yang harus ditanam? Ya, silakan. 32 bukan? 32. Wah, kalau 32 bagus. Banyak yang langsung jawab 30. Dapat 32 gimana, Sa? 2 dikali 2 dikali 300 per 20 tambah 1. Iya. Kenapa tambah 1? Nggak tahu. Dicoret ya. 15 ditambah 1, 16 kali 2, 32. Ya. Oke, ini namanya rangkaian terbuka ya. Rangkaian terbuka. Nah, kalau rangkaian tertutup, ya, tertutup misalnya gitu ya. Nah, baru nggak pakai ditambahin 1. Kalau tertutup, misalnya keliling pagar, kelilingnya 300 meter ya. Kalau cuma ini berarti jumlahnya 300 dibagi 20 aja gitu. Tapi kalau terbuka karena ada yang depan sama terakhir ya. Misalnya jaraknya ini jalannya 10 meter ya. Ditanam tiap 2 meter ya, tiap 2 meter misalnya gitu ya. Ada berapa pohonnya? Nah, kalau 10 dibagi 2 langsung dapat 5 ya. Padahal pohonnya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini namanya rangkaian terbuka ya. Kalau terbuka harus tambahin 1 ya. 10 dibagi 2 tambah 1. Ada yang kurang jelas? Kalau tertutup langsung dibagi ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Berapa banyak lintasan yang mungkin dari P ke Q? Yuk. Contoh. Dari P ke Q, pertama ke kanan, terus ke kanan, terus ke bawah 3 kali. Ke kanan, ke bawah 3 kali. Atau ke bawah dulu, ke bawah, terus ke kanan 2 kali. Ke bawah, ke kanan 2 kali. Atau ke kanan, ke bawah 2 kali. Ke kanan, ke bawah lagi. Nah, ini kan urutan apa? Mengatur urutan huruf ya. Ayo, berapa banyak lintasannya? Ya, yuk. Ke bawahnya pasti 3 kali ya. Ke kanannya pasti 2 kali. Mau ditukar-tukar pun seperti itu ya. Belas bukan, Pak? 12. Dapat 12 gimana caranya? Gimana, Lip? Dapat 12 gimana caranya? Ini sama kayak berapa cara menyusun huruf katak. Kan begitu ya, tanpa harus punya arti. Ada 5 huruf, 5 faktorial. Ada 2 huruf A yang sama, dibagi 2 faktorial. Ada 2 huruf K yang sama, 2 faktorial. 5 dibagi 2, faktorial jadi tinggal 3, 4, 5. Sisanya 2 faktorial ini. Berarti 2, ini 2, 30. Nah, gimana dengan soal yang ini? Yuk. 10 berarti. 10 berarti. Gimana 10 berarti? Sa? 5 faktorial. 5 faktorial dibagi? 2 faktorial dibagi 2 faktorial itu yang K ya? Terus?
3 3 faktorial. faktorial itu yang B ya. Nah, 5 faktorial dibagi 3 faktorial, setelah 3 angka 4 dan 5 ya. Masih ada 2. 20 dibagi 2, 10. Nah, gitu ya. Lip, paham Lip? Ya, Pak. Ya. Oke, ada yang kurang jelas? Lanjut. Tanya X pangkat 4. Nah, ingat. Kalau kotak ditambah seperkotak sama dengan A. Dia jadi kotak kuadrat ditambah seperkotak kuadrat itu A kuadrat dikurang 2. Kalau tambah ini jadi kurang. Kalau segitiga ditambah segitiga sama dengan B, ini jangan tambah. Yang ini kurang. Kalau kurang, berarti segitiga kuadrat ditambah segitiga kuadrat. Kalau dikurang, jadi tambah. Ada yang udah dapat clue-nya? Itu 194 bukan sih? Yoi, sih. Pertama gimana, Sa? Ini kan dicari yang X kuadrat dulu ya. Kamu nyari gimana, Sa? Iya, di kuadrat dulu. Iya, Habis kalau- itu Kalau tambah kan jadi kurang tadi ya. Ini 4 kuadrat dikurang 2. 16 kurang 2, 14. Lalu dikuadratin lagi nih, berarti X pangkat 4 ditambah, ini yang ditanyain kan. Ingat, kalau tambah jadi kurang ya. Ini kan 14. 14 kuadrat jadi kurang 2 ya. Lihat ujungnya aja, 6 kurang 2 jadi 4. Ya, 194. Ada yang kurang jelas ini? Ada yang kurang jelas? Ntar dulu, Pak. Catat dulu. Yuk. Oke, kalau tambah jadi kurang, kalau kurang jadi tambah ya. Jerak, masih mantap Jerak? Masih, Pak. Pak, tapi itu kenapa dikurang untuk tambah 2, Pak? Iya, ini contoh kalau diurain pelan-pelan ya. Kalau diurain pelan-pelan, misalnya X tambah seper X. Kalau kuadrat, kan ingat kalau A tambah B kuadrat, kan apa? A kuadrat tambah B kuadrat gitu ya. Ditambah 2AB, ya nggak? Nah, berarti kan X kuadrat ditambah 2 dikali X dikali seper X kan gitu. Ditambah seper X kuadrat. Sampai sini paham nggak? Oh iya, Pak. Oke. Iya, ini kan dicoret nih, jreng, ya nggak? Ini plus 2 nih, kan pindah ke kanan, pindah ruas jadi min, gitu. Ya. Soalnya kalau di sini min, ini ntar min, pindah ruas jadi plus. Bisa dipahami, Zra? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Oke. Udah, Lip? Wih, Lip. Udah belum? Ya. Oke, lanjut. Ya, mulai. Ini dulu nih, ini diurain ya. 2R dikurang 2 kali Q. Q dikurang 2 kali P. 2P. Min 3-nya bisa dipecah jadi min 1, min 1, min 1. Pindahin ke kiri, tapi dikelompokin. Ayo. P dikelompokin. P kuadrat. Yang P-nya kan mini, pindah kiri jadi plus 2P. Salah satu min 1-nya pindah jadi plus 1. Ayo. Ini jadi kuadrat sempurna. Satu. 1. Gimana, Sa?
Ini yang tengah gimana, Sa? Yang tengah nih. Q kuadrat. Hah? Halo? Ini min 2Q nih pindah ke kiri jadi plus 2Q. Ini min 1, salah satu lagi jadi plus 1. Yang terakhir R kuadrat. R kuadrat. Ini kan plus ya, pindah kiri jadi min 2R. Ini min 1 yang terakhir jadi plus 1. Ini semua jadi kuadrat sempurna ya. Ini P plus 1 kuadrat, Q plus 1 kuadrat, R min 1 kuadrat ya. Nah, ini kan sama dengan 0. Sesuatu yang dikuadratkan nilainya minimal 0 ya, atau lebih besar sama dengan 0, ya kan? Karena hasil 0 pasti semuanya 0 ya. Ini semuanya 0. Akibatnya nilai P-nya adalah min 1. Q-nya min 1 juga. R-nya plus 1. Nah, substitusi ke yang ditanyain ya. 2 dikali P, 2 dikali min 1, min 2. Min 3 dikali Q, plus 3. 4 dikali R, 4. Jadi berapa, Sa? Jadi 5. 5. Tadi kamu dapat 1 dari mana? Itu polanya sama kayak waktu itu. Iya, tapi angkanya kan diganti nih. Ya? Tadi kenapa dapat 1? Salah. Iya, nggak telitinya di mana. Tapi udah paham nih ya? Iya. Iya. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Ya, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Luas segitiga yang dibatasi oleh garis ini dan garis ini. Dan sumbu X adalah berapa ya? Ini sumbu X, ini garis yang pertama, beda tanda berarti gradiennya positif. Kalau gradien positif, garisnya naik ya. Ini garis 1. Garis 2, tandanya sama, berarti gradien negatif, garisnya turun ya. Nah, ini sumbu X. Berarti luas segitiga nih ya. Tingginya adalah jarak dari sumbu X ke titik potong kedua garis. Ini jadi tinggi. Alasnya titik potong garis 1 dengan sumbu X, ini misalnya X1, ke X2, titik potong garis 2 ke sumbu X. Halo? Kok putus barusan ya? Halo? Ya, Pak. Iya, kok tiba-tiba putus ya? Nggak tahu. Oke, lanjut lagi. Ya, jarak alasnya adalah jarak X1 ke X2 ya. X1 ke X2. Ini alas. Bisa dipahami? Ada yang kurang jelas? Ini tinggi, berarti cuma cari Y-nya aja ya. Cari Y-nya. Jarak dari sumbu X ke titik potong. Tinggal eliminasi aja nih ya. Yang garis 1 plus 18-nya pindahin ke kanan ya. Yuk, cari titik potongnya. Y-nya. Ini berarti kan 3X min 2Y min 18. Yuk. Atas kurang bawah. X-nya habis. 1 dikurang min 2. Berarti 1 tambah 2. 3Y. 9 dikurang min 18. Berarti 9 tambah 18. 27. Ada yang dapat? 27 bagi 3, 9 ya. Berarti tingginya 9.
Lalu titik potong nyari X1. X1 titik potong garis ini dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya 0 ya. Ini tutup aja nih ya. Berarti 3X sama dengan min 18. Ya kan? Ini garis 1. 3X sama dengan min 18. Berarti X-nya berapa? Min 6 ya. Ini X1. Yang kedua, garis kedua, Y-nya tutup titik potong dengan sumbu X. 3X sama dengan 9. Berarti X2-nya 3. Jarak min 6 ke 3 berapa jaraknya? Hmm? 9 ya. Berarti alasnya 9. Tingginya 9 juga. Luas segitiga alas kali tinggi dibagi 2. Jadi 9 dikali 9 dibagi 2. 81/2 yang B. Ada yang kurang jelas soal ini? Ada yang kurang jelas? Cukup jelas berarti ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Enam belas, 8, 3, 2 itu bilangan pokoknya 2 ya. 2 pangkat M sama dengan 2 pangkat N. M sama dengan N. Fokus ke pangkatnya aja, ya. A pangkat M dibagi A pangkat N, A pangkat M dikurang N. Satu menit 20 detik. Ayo, kok lama nih? Berapa, Sa? 2. Iya. Yap, 2. Betul, 2. 16 itu 2 pangkat berapa? 4 ya? Langsung tulis aja 4. Nah, 4. Kan pembagian berarti dikurang ya. Sekarang lihat pangkat yang di bawahnya. 32 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5 ya. Nah, tinggal coret nih akar 5 sama 5 coret. Jadi pangkatnya tinggal X per 2 ya. Jadi dikurang X per 2. 8 itu 2 pangkat berapa? 3 ya kan? Nah, 3 dikali X min 1 deh. Terserah langsung pindah ruas atau dikali, biar hilangin pecahan dikali 2 deh ya. 2 dikali 4, 8 ya. Ini 2-nya 2 hilang kan jadi min X. 2 kali 3 itu 6 kan? 6 jadi 6 kali X, 6X. 6 dikali min 1, min 6 ya. X yang positif sebelah kanan pindahin sebelah kanan aja ya. Jadi 6 tambah 1, 7X. Ini 6 nih, sorry ya. Min 6 pindah ruas jadi plus 6. 6 tambah 8 jadi 14. Sama-sama dibagi 7, X-nya 2 ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Dulu Pak. Aduh. Yuk. Gak ngeleng ya. Ijudin, Raihan gimana? Ijudin, Raihan masih mantau? Iya, Pak. Yuk. Kalau ada yang kurang jelas langsung tanyain ya. Ayo, Ezra, kemana nih suaranya Ezra nih? Ada, Pak. Oh, ada. Udah, Lip? Udah, Pak.
Udah lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Dalam suatu kelas jumlah siswanya 35. Ada 12 siswa senang matematika dan fisika. 2 siswa tidak senang matematika maupun fisika. Jumlah siswa yang senang matematika ini 2 kali dari jumlah siswa yang senang fisika. Banyak siswa yang hanya senang fisika. Ingat rumusnya, yang jumlah semuanya adalah jumlah yang senang matematika ditambah yang senang fisika, dikurang yang senang keduanya, ditambah yang nggak senang keduanya. Matematika, fisika. Yuk tinggal dimasukin. Tapi matematikanya digen. Berapa? 3. 3. Yuk. Wah, ini berarti teliti nih, nggak kejebak nih ya. Banyak yang jawabnya langsung berapa tuh? 15 kali ya. Oke, S-nya dimasukin 35 ya. Matematika kan 2 kali fisika. Kamu ganti aja 2F ya. Ini ditambah F. Yang senang dua-duanya ada 12 ya. 12. Yang nggak senang keduanya 2. Nah, 2F tambah F jadi 3F ya. Min 12 tambah 2 min 10. Pindah ruas jadi plus 10 ya. 35 tambah 10 jadi 45. Sama-sama dibagi 3, berarti fisikanya 15. Nah, kalau nggak teliti langsung jawab A nih. Sengaja saya taruh di A. Ya. Tapi dalam lingkaran fisika itu ada juga 12 orang ya. Yang senang juga, selain fisika, senang matematika juga. Yang ditanya itu yang hanya senang fisika. Hanya senang fisika itu yang ini doang ya. Berarti yang hanya senang fisika itu 15 dikurangi yang senang keduanya 12 ya. Jadi 3. Ya, ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Ayo. Ayo, Alif, Ezra, Izudin, Raihan, Salsa. 714. 714. Sip. Gimana ngerjain stepnya, Sa? Kan kalau 221 AB 3/2 kali 119. Kalau 884 dikali 4 lagi. Oh, iya. Berarti pertama min 1 dulu pindah ke kanan ya. 1 tambah setengah itu jadi 3/2 ya. 109 bawah ini dipindahin ke seberang. Jadi dikali 119. Nah, ini kan 221 AB ya. Yang ditanya 884 AB. Nah, dari 221 ke 884 itu dikali berapa? Kali 4. Ya, betul. Berarti semuanya ruas kiri dan ruas kanan kita kali 4. Ini kan jadi 881 AB ini ya. 4 dibagi 2, 2 kali 3, 6 ya. 6 kali 1, 19. Lihat ujungnya udah ketahuan nih, 6 kali 9, 4 ya. D ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Ya, Pak. Udah?
Lip. Ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ada 3 persamaan. Yang ditanya nilai P tambah Q tambah R tambah S. Gimana, Lip, kalau ngerjain soal kayak gini, Lip? Mana ya? Gimana ya? Mana ya? Ini variabelnya ada 4. P, Q, R, S. Tapi persamaannya ada 3. Ya. Ada P, ada Q, ada R, ada S. R. Persamaan yang pertama, koefisiennya 1, Q-nya 3, S-nya 2. Ini 180. Persamaan kedua itu kelipatan 2. Kita bagi 2 aja. Jadi P-nya 3, Q-nya dibagi 2 jadi 1. Konstantanya dibagi 2, 142. Ya, 142. Persamaan ketiga, ini 6, 3. Ini semua kelipatan 3 nih. Ya, kita bagi 3. R-nya 6 dibagi 3 jadi 2. S-nya 3 dibagi 3 jadi 1. 24 dibagi 3 itu 8. 9 dibagi 3 jadi 3. Nah, yang diminta P tambah Q tambah R tambah S. 1 semuanya. Ya. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Kelipatannya apa? Semua sama-sama 1. Sama ya. Gimana caranya biar dapat ini ya? Jadi boleh aja semua kelipatan sama. Misalnya 8, 8, 8, 8. Ntar tinggal dibagi 8. Nah, kita lihat P sama Q. Ini P 1 tambah 3, 4. 3 tambah 1, 4 ya. Kita coba tambah ya. Kita coba tambah. Ini misalnya persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan ketiga. Persamaan 1 ditambah persamaan 2 ya. Ini jadi 4, ini jadi 4. Yang ini ya, 2. Ini masih ada 2. Ini udah sama nih 4. Biar jadi sama-sama 4, gimana caranya? Ya, ini tinggal yang persamaan ketiga aja 2 kali ya. 2 kali persamaan ketiga. 2 kali 2 jadi 4 kan? 2 kali 1, 2. Tadi ada 2 nih kan, 2 tambah 2 jadi 4. Nah, sama, dan ntar tinggal bagi 4 deh. Ya. Gimana konstantanya? Yang dikali 2 kan cuma persamaan ketiga doang ya. Ini yang ini kita kali 2 nih ya. Kali 2 jadi 166 ya. Ya, tinggal tambahin. Ayo, berapa? 6 tambah 2, 8 ya. 10 tambah 8, 18. Ini 4. Tinggal kita bagi 4 deh ya. 4 dibagi 4, 1. 8 dibagi 4, 22. Nah, gitu deh. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Ntar dulu Pak, nge-lag banget ini. Jadi ini dulu. Ya Pak. Ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Mulai 2 pangkat 12 dikurang 1 itu habis dibagi berapa? Atau kelipatan berapa dari pilihan gandanya? Hayu. 12 itu 6 pangkat 2. 2 pangkat 6 yang dipangkatin 2 dikurang 1. Ada yang dapat? Dua pangkat 6 berapa 2 pangkat 6? 64. Nah, 64. Ya, berarti kan 64 yang dikuadratkan dikurang 1.
Lihat satuannya 4 dikuadratin belakang satuannya berapa? 6 ya. 6 kurang 1 satuannya berapa? 5. 5. Pasti jawabannya adalah E. Ada yang kurang jelas? Ntar dulu Pak. Aduh. Yuk. Yang lain itu nggak tahu. Ada yang tanya? Ini kenapa bisa jadi 6 Pak itunya? Apa? 6 kurang 1. Titik 6 kurang 1. Satuannya aja 4 pangkat 2 berapa? 6. 16. 6 ya. Kalau mau hitung manual juga nggak apa-apa ntar. Coba kalau udah? Kalau ada satuan yang sama baru kamu dihitung manual biasa. Oke, lanjut. Ada berapa banyak bilangan digit 6 yang berbeda yang dapat dibentuk dari angka 3, 3, 4, 4, 5? Ya, menyusun angka nih kayak tadi ya. Ayo. Sama kayak tadi. 6 faktorial. 60. Iya. 6 faktorial. Ini ada 3-nya 2 angka kan? 2 faktorial. 4-nya ada 3 angka. 3 faktorial ya. 6 dibagi 3 berarti kan 4 kali 5 kali 6 ya. Dibagi 2 nih. 20 dibagi 2 10. 10 kali 6 60. Ada yang kurang jelas? Enggak, Pak. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Apa? Udah dapat lip? Belum. Aduh. Ayo. Bisa 5 detik. Nih, 10 detik dah paling lama. 4 bukan? Dapat 4 gimana caranya? Disamain dulu yang itunya kan situ semuanya rata-rata 498. Jadi semuanya dibagi 2/498. Iya, betul. Sama-sama dibagi 2/498 ya, atas bawahnya ya. Iya. Berarti kalau dibagi 2/498 ini jadi berapa yang depan? Atas. 500 kurang 498? 500 kurang 498 2. Berarti 2/2. Ini 1 ya. Ini berapa? Yang bawah? 2/1. 2/1 dikurang 1. 5 2 kurang 1 1 coret ya. 4 tambah 1 5. Kan sebentar tuh. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Oke, cukup jelas. Lanjut ke nomor berikutnya. Daerah penyelesaian dari pertidaksamaan itu ada 4 ya. Kalau ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Satu garis 2.
Yuk, ada yang dapat? Sa, kerjaan ke Sa? C bukan, Pak. Charlie, gimana caranya? Yang ini garis nomor 1 apa garis nomor 2 yang ini? Yang 3X plus Y, 6. 1. Garis 1 ya, tutup aja misalnya Y, atau X-nya tutup, 3X-nya tutup, berarti Y 6. Berarti kan ini Y-nya 6 nih. Ya. Nah, ingat, garis 1. Y-nya itu kan positif nih ya. Y-nya positif. Ini lebih kecil. Lebih kecil. Berarti yang diarsir di bawah apa di atas? Yang memenuhi? Bawah. Iya, Y positif kecil berarti di bawah. Yang di atas berarti tidak memenuhi. Ini yang di atas nih coret ya, atas atau kanan. Garis yang kedua. Ini Y-nya kan positif ya. Y-nya positif. Terus lebih besar ya, lebih besar. Berarti di atas. Ya. Karena di atas yang bawah tidak memenuhi. Di bawahnya kan A sama C ini tidak memenuhi. Nah, jadi yang nggak dicoret itu yang C ya. Iya, betul. Ada yang kurang jelas? Coba Pak, ulang lagi Pak dari aku. Lihat pertama nih garis 1 nih ya. Ini garis 1. Kenapa garis 1? 3X itu tutupnya 3X tutup berarti kan Y sama dengan 6. Paham nggak? Ya. Y 6 nih garis 1 berarti. Ya. Lihat tanda Y-nya positif apa negatif? Positif. Nah, kalau Y positif ini lebih kecil. Y-nya positif lebih kecil. Berarti yang diarsir yang di bawah. Sampai situ paham nggak? Karena di bawah yang di sebelah atas atau sebelah kanannya dicoret. Begitu juga yang 2. Bisa dipahami? Bisa. Yang lain masih ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. 9 bilangan genap positif berurutan. Genap itu kelipatan 2. Habis dibagi 3, berarti kelipatan 3. Kalau kelipatan 2 juga kelipatan 3, berarti bilangan itu kelipatan 2, 3, KPK-nya 6 ya. Berarti kelipatan 6 ya. Mediannya 30. Maka selisih rata-rata dan kuartil pertamanya adalah berapa? Bilangan kelipatan 6 berurutan, 9 bilangan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengah-tengahnya mediannya 30. Kelipatan 6 berarti ke kiri kurangi 6 ya. Ke kanan juga tambah 6. Ini median ya. Atau Q2. Q1-nya berarti yang di sini Q1, ini Q3. Yuk, yang ditanya rata-rata. Rata-rata dikurangin Q1. Itu cuma adalah angkanya berapa sih? Apa? Oh iya, baru muncul kategori tadi. Kirain cuma 8 dari munculnya. Berapa rata-ratanya? Karena ini barisan 30, Pak. 30. Berapa? Rata 30, iya. Karena ini barisan aritmetika, median pasti rata-rata ya. Ini 30. Q1-nya berapa? Q1 15. Iya, 15 ya. Tengah-tengahnya ini ya. 12, 18, 15. Jadi 30 dikurang 15 itu 15. D ya. Ada yang kurang jelas? Jadi mau bilang apa? Barisan aritmetika. Iya, kalau barisan Medianya. aritmetika, tengah-tengahnya pasti rata-rata. Misalnya 3, 5, 7, 3 bilangan. Ini rata-ratanya pasti 5 ya. Oh. 2 atau 4, 6, 8. Rata-ratanya pasti 6. Oke? Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, bentuk sederhana dari ini.
Ini clue nih ya. 3, sepertiga, 4 clue ya. Yang 5 clue. Berarti yang dalam kurung cari berapa pangkat yang di tanda panah itu ya. Kayak 27 kan 3 pangkat 3 ya. Nah, 3-nya langsung dicoret. 3 sama 3 coret gitu ya. jadi ini 3 pangkat 2 itu 9. Ayo, lanjut. Ada yang udah dapat? Oh. 625 berapa pangkat 4? 5 ya. Berarti tinggal tulis 5 aja ya. 10.000. 10 pangkat 5 ya. 10 karena pecahan jadi pangkat min 5 dipangkatin min 1/5. 5 sama 5 coret, min sama min coret ya. Jadi 10. Jadi jawabannya berapa? 4 tambah 10 jadi 14 ya. Ada yang kurang jelas? Catat dulu, Pak. Yuk. Dah? Dah. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jika KLM adalah titik-titik pada sebuah garis lurus yang berapakah panjang ruas garis LM? Ya. Titik-titik pada sebuah ruas garis. Yang ditanya LM. Yang pertama, panjang KL-nya 12. Udah bisa ngitung LM? Bisa nggak? Enggak. Enggak ya. Kenapa, Sa? Karena enggak tahu. Karena M-nya nggak tahu di mana ya. Iya. Iya. Nggak cukup. Yang kedua, KM-nya 16. Bisa nggak ngitung LM? Nggak cukup. Nggak cukup juga ya. Kalau digabung gimana kalau digabung? Cukup. Cukup. Gabung. Cukup. Cukup. Emang M-nya ketahuan di sebelah kanan L? Enggak. Kalau M-nya di sebelah kiri gimana? Hah? Kalau M-nya sebelah kiri misalnya 16 kan nggak jelas tuh. Hah? Iya. L-nya juga belum tentu di sebelah kanan K. Bisa juga di sebelah kiri ya. Jadi nggak cukup juga karena posisinya belum pasti ya. Jadi jawabannya yang E. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jika M kurang N sama dengan 3, M dan N positif, berapa nilai M-nya? 1, bisa ngitung M nggak? Bisa. Bisa, gimana caranya, Sa? Dipecah dulu. Dipecah? M plus N, M min N. Iya, M kuadrat min N kuadrat kalau dibagi M min N jadi apa? Kan tadi dipecah tuh. M plus N. Iya, M plus N. M plus N-nya berarti berapa? 21 dibagi 3 ya? Iya, 7. Terus cara dapetin M-nya gimana caranya? Eliminasi. Iya, ini kan ada M kurang N ya. Karena kita yang hitung M, N-nya dieliminasi. Ini kan tandanya beda, kita tambahin ya. 2M 10, berarti M-nya dapat ya. Oke, 1 cukup. Kalau 2, bisa nggak?
2 bisa ngitung M nggak? Yuk. Ini kalau M kurang N sama dengan 3, ruas kiri, ruas kanan kita kuadratkan jadi apa? M kuadrat ditambah N kuadrat dikurang 2MN. 3-nya kita kuadrat jadi 9 ya. Diketahui di 2 itu kan M tambah N kuadrat berapa? 29 ya. 29 dikurang berapa jadi 9? Kurang? 20. 20. 2 dikali berapa jadi 20? 10. 10. Berarti MN-nya 10 ya. Nah, di soal ini kan kita mau nyari M nih. M kurang N sama dengan 3. Coba cari N-nya. Berarti N-nya, N pindah kanan ya. M 3-nya pindah kiri. Berarti M kurang 3 kan. N-nya kita ganti karena kita nyari M ya. M dikali M kurang 3 sama dengan 10. Ini kan jadi kuadrat. M kuadrat min 3M. 10-nya pindah kiri, min 10. Nah, difaktorin bisa dapat M ya. Ada 2 dapat nilai M-nya, 1 plus 1 min. Tapi kan di sini M dan N-nya positif. Jadi cukup ya. 1 cukup, 2 cukup. 1 atau 2 cukup. D. Ada yang kurang jelas? Ada jawaban D. Iya. Ada yang kurang jelas? Iya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Bentar, Yang tadi. Yuk. Ini ada yang bermuncul-muncul dikit nih. Takut. Dulu Pak. Ini benar-benar ngelapet parah nih. Udah Pak. Udah. Udah ada. Oke, berikutnya. Jika X adalah bilangan bulat positif, X-nya habis dibagi 18. Nah, oke, yang pertama. Ini berarti kan kelipatan 18. Yang pertama, apakah bilangan kelipatan 3 habis juga kelipatan 18? Halo? Apa jawabannya? Oh, cukup. Kenapa? Yang bilangan bulat positif doang terus tahunnya. Nggak tahu angkanya apa aja bisa jadi. Iya. Angkanya kan kelipatan 3 kan 3, 6, 9, 12, 15, 18, bla 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 tuh ya. Dia Ya. pasti kelipatan 18 nggak? Belum pasti. Belum pasti. Belum pasti. Iya, kelipatan 3 itu ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya ya. Ada sebagian yang bisa jadi kelipatan 18, tapi ada sebagian yang bukan kelipatan 18. Jadi karena jawabannya beda-beda, ini nggak cukup ya. Ya. Jadi jawabannya bisa berbeda-beda. Ya. Yang kedua, apakah kelipatan 6 itu juga kelipatan 18? Sama ini jawabannya ya. Kan 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Ini berarti juga nggak cukup. Karena ada yang bisa, ada yang enggak. Ya. Dua-duanya. Kalau digabung gimana kalau digabung? Sama aja. Hah? Nggak bisa. Kelipatan 3, kelipatan 6. Berarti dia kelipatan berapa? Oh, ya, 18. KPK 36 sama 3 sama 6 berapa KPK-nya? 18. Waduh, mesti balik ke SD loh, Lip. Hah? KPK 3 sama 6? Hah? Oh. 6 lah, ya. Bukan 18 nih, kalau nafsu langsung dikaliin aja nih, bener ya. Kan 6 tuh kelipatan 3, ya. Kalau 6 kelipatan 3, berarti KPK-nya 6. Nah, berarti kan mirip sama yang pernyataan kedua kalau digabung, ya. Ya. Jadi, digabung juga nggak cukup, ya. Karena ada sebagian yang habis dibagi 18, tapi ada sebagian yang tidak habis dibagi 18, ya. Ya. Bisa dipahami nggak? Coba. Jadi jawabannya apa, Lip? Yang E. Cukup, ya. Oke, yang lain gimana? Raihan, Izudin?
Ayo, mana suaranya nih Raihan sama Izzuddin nih? Ya, Pak. Ya, ada yang kurang jelas? Ya, iya dong. Oke, lanjut ya. Ya, Rata-rata 5 bilangan ganjil berbeda. Rata-ratanya 1. Bilangan terkecilnya min 5. Terkecilnya min 5. Ini ada 4 lagi nih. Ya. Kalau dijumlahin, 5 dikali 1 kan? Jadi jumlahin itu 5. Bilangan terbesar yang mungkin ditanyain. Ini berarti ada terbesar nih, misalnya P nih ya. Nah, 3 yang lain berapa? 3 angka yang lain. Bilangan ganjil yang berbeda. Kalau terbesar berarti yang lain harus terkecil ya. Harus yang kecil. ya. Berapa nih sebelahnya min 5? Ganjil. Tambah 2 ya, min 3. Tambah 2 lagi, min 1. Tambah 2 lagi, 1 ya. Kalau min 1 tambah 1 kan ini 0 ya. Jadi min 5, min 3 itu min 8. Pindah ruas jadi? 13. Yoi. P-nya 13. Berarti hubungannya gimana? P lebih besar dari Q. Yoi. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Ya. Udah. Oke, nomor berikutnya. Ada 2 persamaan garis. Ini persamaan garis B ini, persamaan garis C ini ya. P itu 1, Q itu banyaknya titik potong antara garis B dan C. Ingat kalau 2 buah garis, kalau gradiennya beda, titik potongnya 1 nih, 1 titik potong. Kalau gradiennya sama, itu bisa sejajar, bisa juga berhimpit ya. Kalau sejajar, gradiennya sama, tapi konstantanya beda. Nah, ini titik potongnya nggak ada nih, 0 titik potong. Tapi kalau berhimpit, gradiennya sama, konstanta beda. Titik potongnya tak terhingga ya. Potongnya tak hingga. Oke, yang mana nih garis B sama C, yang mana masuknya? Berpotongan, cuma sejajar, atau berhimpit? Apa, Sa? Sejajar. Sejajar ya. Kalau dikali 3, ini kan 9X ya. Dikurang 3Y sama dengan 3. Ini konstantanya beda ya. Sejajar. Berarti titik potongnya berapa? 0. 0. Q-nya 0. Berarti P-nya lebih besar dari Q ya. A. Ada yang kurang jelas? Jadi Bapak bilang apa kalau misalnya gradien yang konstantanya yang beda itu 0. Iya, nggak punya titik potong, cuma sejajar aja. Kalau yang 1 titik potong, Gradiennya beda. gradien yang beda. Gradien beda pasti berpotongan di 1 titik kalau 2 garis. Kalau tak hingga? Iya, berhimpit, nempel. Nempel kan banyak titik potongnya. Tak terhingga. Waduh. Oke. Udah lanjut. Lanjut, 32. Jika N di antara min 1 dan 2, P-nya N kuadrat min 1, Q-nya N pangkat 3 tambah 2. Ya, dikuadratin dulu aja nih ya. N-nya dikuadratin. Masing-masing batas bawah, batas atasnya dikuadratin ya. 1 sama 4. Lalu dikurang 1. Berarti batas bawah, batas atas kurang 1. Ini 0. Ini 3. Dengan cara yang sama, nyari Q-nya. Pertama pangkat 3 dulu ya. Min 1 pangkat 3, min 1, 2 pangkat 3, 8. Lalu ditambah 2. Ditambah 2, ini 1 jadi 10. Nah, gimana nih hubungan P sama Q-nya? Ayo, ada yang dapat hubungan P sama Q-nya? Ayo. Q-nya yang besar. Oke, Q-nya lebih besar. Kenapa, Sa? Nggak cukup. Nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Nih, di sebelah sini ada yang lebih kecil, ya. Di sebelah sini ada yang sama. Di sebelah sini sama 1 lebih besar, ya. Jadi, nggak pasti, ya. D. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut Nggak ke... bisa N-nya langsung diituin, Pak. Kenapa?
N-nya nggak bisa disubstitusi jadi 1 atau 0 gitu. Cuma sama 1 titik doang. Hah? Kan ini range ya kan? Dari 0 sampai 3. Lebih besar 0 ya. 0 nggak termasuk. Ada banyak kemungkinan kan N-nya kan? Yang ini juga sama di key. Range. Kalau kita pakai 0 yang di P itu yang sebelah sini ya, di antara 0 dan 1, dia lebih kecil. Ya nggak? Tapi ada juga yang sama. Tapi ada juga yang lebih besar pakai di sebelah sini nih. Bisa dipahami nggak, Zara? Oke, Pak. Ya, ini range ya. Bukan titik yang pasti. Ini jebakan. Oke, lanjut. Bilangan asli, KLM. Asli itu kan mulai dari 1 ya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Memenuhi M besar L besar K. Manakah yang benar? Ini double nih. Ya. Manakah yang benar? Misalin aja ya. K-nya yang kecil 1, 2, 3. 1 benar nggak? K kuadrat 1 apakah lebih besar dari M kali L? Apakah salah ya? 1 salah, 3 salah. 2. K kuadrat 1 ditambah M kuadrat 9. Apakah lebih besar dari 2 kuadrat? Ya. Ya, 2 benar, 4 pasti benar ya. Jawabannya 2 dan 4. C. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Ya, dua nomor lagi. P di antara min 1 dan 0. Berarti P-nya positif apa negatif? Negatif. Iya, P-nya negatif ya. Kalau dikuadratin positif nggak? Positif. Ya, 1 benar, berarti 3 benar ya. Yang kedua kita urain aja. Sama nggak sama yang diketahui ya. 2P tambah 1. Plus 1-nya pindah ruas ya, min 1. Ke kiri dan ke kanan. Min 1 jadi dikurang 1, min 2. Ini 2P ya. 3 dikurang 1 jadi 2. Semuanya kita bagi 2. Min 1, ini P, ini 1. Jadi benar apa salah? Ini beda nih ya. Ini 0, ini 1 ya. Salah ya. 2 salah, 4 pasti salah. Jadi jawabannya 1 dan 3. B. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor terakhir ya. Jika N adalah bilangan asli. Tadi N-nya asli berarti 1, 2, 3, dan seterusnya ya. A-nya adalah 2 kali N ditambah 1. Kalau bilangan asli dikali 2 kan jadi genap ya. Genap ditambah 1. Berarti jadi ganjil ya. Berarti mulai dari 1 nih kan 3, 5, 7, dan seterusnya ya. Oke, 2B sama dengan A. 2B sama dengan A. Berarti B-nya sama dengan apa? Ini sama dengan A per 2. Ya, A dibagi 2. A-nya bilangan ganjil ya. Bilangan ganjil dibagi 2 jadi bulat nggak? Enggak. Enggak, berarti ini salah. Tapi yang ditanya nih, hati-hati nih. Ini yang bernilai benar ya. Ini kan salah. Karena salah jadi benar ya. Kan yang ditanya ini nih. Hati-hati nih. 3 benar berarti 1 benar. Cek yang kedua. Yang kedua. Apakah 2B min 1 itu kelipatan 4 ya? Ini kelipatan 4 enggak ya? 2B kan si A tadi ya? Ya. 2B itu A. A dikurang 1 itu kelipatan 4 enggak? A-nya kan ini. Kelipatan 4 enggak? Enggak, bukan. Salah. Jadi benar. Yang diminta senang jadi benar. Yang keempat, 2B dibagi A. 2B-nya kan tadi A tuh ya. Berarti A dibagi A itu positif enggak? Iya. Positif. Ini benar, tapi jadi salah. Karena yang diminta ini. Jadi jawaban yang benar 1, 2, 3 ya. A. Ada yang kurang jelas? Oke. Kalau mau cari Oh iya. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Bentar, Pak.
Udah, Pak. Oke. Kalau nggak ada yang tanya, saya stop share ya. Stop share. Oke. Hari ini cukup dulu ya. Saya tutup pertemuan siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang.